warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah nggak sayang-sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ervita, yang kedua Alvina Fionita, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nur Aisyah. Di sini saya akan membahas materi PowerPoint tentang gizi masyarakat. Tetapi sebelum saya memasuki pembahasan gizi masyarakat, saya akan membahas apa saja yang akan saya bahas pada materi presentasi gizi masyarakat. Yang pertama, definisi ruang lingkup dan fungsi gizi. Yang kedua, perkembangan ilmu gizi. Yang ketiga, pelopor penelitian gizi. Yang keempat, pengelompokan zat gizi. Yang kelima, sifat gizi. Yang keenam, masalah-masalah gizi di Indonesia. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi Kesmas. Yang kedelapan, permasalahan gizi masyarakat. Dan yang terakhir, solusi permasalahan masyarakat. Gizi masyarakat. Definisi gizi masyarakat adalah isu kesehatan penting yang mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Apa itu gizi? Yang pertama, gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Yang kedua, kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Apa yang dimaksud dengan ilmu gizi? Ilmu gizi disebut juga ilmu tentang makanan yang meliputi zat-zat gizi dan senyawa lain yang terkandung dalam bahan makanan, serta reaksi interaksi antar zat gizi atau zat gizi dengan organ tubuh, serta keseimbangannya yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Termasuk juga dalam ilmu gizi meliputi proses-proses pencernaan pangan, absorpsi, distribusi, pemanfaatan, dan ekskresi zat-zat gizi. Gizi dalam kesehatan masyarakat. Terkait erat dengan gizi kesehatan masyarakat adalah kesehatan gizi masyarakat yang mengacu pada cabang populasi terfokus kesehatan masyarakat yang memantau diet, status gizi, dan kesehatan, dan program pangan dan gizi, dan memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan publik kesehatan prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pengembangan kebijakan dan perubahan lingkungan. Sejarah perkembangan ilmu gizi dari pengakuan pertama hingga saat ini. Yang pertama, pengakuan pertama ilmu gizi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1926. Mary Swartz dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Yang kedua, tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates mendefinisikan makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia. Yang ketiga, pada zaman purba, manusia telah mulai menyadari pentingnya kelangsungan hidupnya. Yang keempat, keadaan saat ini berkembangnya konsep-konsep baru tentang kebutuhan gizi, pengaruh gizi terhadap perkembangan otak, motorik kasar, motorik halus, dan perilaku, kemampuan bekerja, dan produktivitas serta daya tahan terhadap penyakit infeksi. Yang terakhir, penelitian bidang teknologi pangan tentang cara mengelola makanan bergizi, fortifikasi bahan makanan dengan zat-zat gizi esensial terutama gizi mikro, pemanfaatan sifat struktural bahan pangan. FAO dan WHO mengeluarkan pedoman keamanan makanan yang disebut buku Codex Alimentaris tentang peraturan food labeling dan batas keracunan makanan. Beberapa contoh pelopor penelitian gizi. Yang pertama, penelitian gizi berkembang hingga awal abad ke-20 tentang pertukaran energi dan sifat bahan makanan pokok. Yang kedua, zat besi pertama kali ditemukan tahun 1808 oleh Boussingault dan diteliti bahwa zat besi merupakan zat esensial. Selanjutnya, Liebig meneliti tentang kemungkinan zat besi yang berikatan dengan oksigen dalam proses transportasi dalam sel darah merah pada tahun 1840. Zat besi digunakan dalam pengobatan anemia. Ruang lingkup gizi. Yang pertama, produksi pangan. Yang kedua, penyediaan makanan. Yang ketiga, konsumsi pangan. Yang keempat, perubahan pasca panen. Yang kelima, pengolahan pangan. Yang keenam, pemanfaatan pangan. Fungsi gizi. Yang pertama, menghasilkan energi atau zat pembakar diperankan oleh karbohidrat, lemak, dan protein, merupakan senyawa organik yang mengandung karbon sehingga dapat terjadi proses pembakaran
sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun diperankan oleh protein, mineral, dan air. Diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel yang rusak. Dan yang terakhir, mengatur proses tubuh atau zat pengatur diperankan oleh protein, mineral, air, dan vitamin. Mineral dan vitamin berperan sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal, saraf, dan otot, serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh seperti dalam peredaran darah, pencernaan, jaringan tubuh lainnya, mengatur suhu tubuh, pembuangan sisa-sisa atau ekskresi. Pengelompokan zat gizi terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yaitu ada zat tenaga, zat pengantar, zat pembangun. Yang kedua berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh manusia, yaitu yang pertama ada zat gizi makro dan yang terakhir ada zat gizi mikro. Berdasarkan fungsinya, yaitu zat tenaga. Zat tenaga yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan seperti beras, jagung, ubi-ubian, kentang, sagu, roti, dan makanan yang mengandung sumber zat tenaga atau kalori terbesar yang menunjang aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada zat pengatur. Makanan sumber zat pengatur yaitu sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang berperan mendukung melancarkan jalannya fungsi organ-organ tubuh. Yang terakhir zat pembangun. Makanan sumber zat pembangun yaitu kacang-kacangan atau nabati, pangan hewani, dan hasil olahannya. Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari nabati seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sedangkan makanan sumber zat pembangun yang berasal dari hewani yaitu ikan, telur, daging sapi, daging ayam, susu, serta hasil olahannya. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, serta perbaikan sel dan jaringan tubuh. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh manusia, ada zat mikro yaitu adalah makanan utama yang membina dan memberi energi terbesar bagi tubuh manusia. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar, dinyatakan dalam satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terakhir ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah komponen zat gizi yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit. Zat gizi mikro terdiri atas mineral dan vitamin. Zat gizi mikro dinyatakan dalam satuan miligram untuk sebagian besar mineral dan vitamin yang termasuk komponen mineral yaitu kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, sulfur, klor, magnesium, selenium, mangan, seng, tembaga, kobalt, iodium, timah, krom, fluor, nikel, silikon, arsen, boron, dan vanadium. Sifat gizi ada dua, yaitu gizi klinik dan gizi masyarakat. Gizi klinik berkaitan dengan kesehatan perorangan yang disebut gizi perorangan, gizi klinik atau clinical nutrition. Sementara gizi masyarakat berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau public health nutrition. Masalah-masalah gizi di Indonesia yang pertama ada KEP atau kekurangan energi protein, yang kedua KVA atau kekurangan vitamin A, yang ketiga GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium, yang keempat ada stunting, kekurangan tinggi badan pada anak yang tidak sesuai dengan usianya, dan yang terakhir ada pun masalah gizi lebih atau obesitas. Yang pertama KEP atau kekurangan energi protein. Keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan atau gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi yang dirangkum berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. KEP dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan derajatnya. Yang kedua, KVA atau kekurangan vitamin A. Rendahnya konsumsi makanan sumber vitamin A menjadi penyebab masalah ini. Akan yang ditimbulkan yaitu gangguan penglihatan berderajat tertentu mulai dari yang kesembuhan dan cacat seumur hidup. Yang ketiga ada GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Rendahnya konsumsi makanan yang bersumber yodium menjadi penyebab masalah ini. Biasanya penyakit ini merupakan endemis di suatu wilayah dengan cakupan kompleks, karakter,
Daerah endemis Gaki ini biasanya juga memiliki tumbuhan dan hewan yang kekurangan yodium. Yang keempat ada stunting. Stunting atau kekurangan tinggi badan pada anak yang tidak sesuai dengan usianya adalah suatu kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain dengan umur dan jenis kelamin yang sama. Dan yang terakhir adapun masalah gizi lebih atau obesitas. Obesitas atau kegemukan, suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan resiko masalah kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan gizi, yang pertama ada pangan, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, yang kedua gizi, pola asuh gizi atau makanan keluarga, yang ketiga pelayanan, akses terhadap pelayanan kesehatan, yang keempat keterbatasan ilmu. Pengetahuan yang kurang tentang pentingnya gizi seimbang berkontribusi pada masalah gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi kesehatan masyarakat. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor biologis. Dan yang terakhir, faktor religi. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang buruk, seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. Lingkungan yang mempunyai iklim tertentu berhubungan dengan jenis tumbuhan yang dapat hidup sehingga berhubungan dengan produksi tanaman. Yang kedua, faktor sosial. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk, seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor ini. Tingkat pendidikan berhubungan dengan status gizi karena dengan meningkatnya pendidikan seseorang, kemungkinan akan meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Di banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang, sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi, dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. Masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kuantitas dan kualitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh, sedangkan kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. Yang keempat, faktor biologis. Faktor biologis atau keturunan, sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Di negara-negara berkembang, memperlihatkan perbaikan gizi pada tahun-tahun terakhir mengakibatkan perubahan tinggi badan yang jelas. Dan yang terakhir, faktor religi. Faktor religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat. Contohnya seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu, yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut, seperti ibu hamil yang tabu mengonsumsi ikan. Solusi permasalahan gizi masyarakat. Solusi permasalahan gizi masyarakat menurut Azwar tahun 2004. 1. Upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Yang kedua, dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Yang ketiga, pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian best practice atau efektif dan efisien dan lokal spesifik. Yang keempat, pengambil keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan evidence-based dalam menentukan kebijakannya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan capacity building dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Dan yang terakhir, meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, LSM, dan masyarakat.
Strategi meningkatkan kesadaran gizi. Yang pertama ada pendidikan masyarakat, yang kedua media sosial, dan yang terakhir partnership dengan industri makanan. Kesimpulan gizi masyarakat. Kesimpulannya, gizi adalah makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan ekskresi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Cukup sudah sampai di sini pemaparan materi saya tentang gizi masyarakat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.